Ya, shalom saudaraku, selamat hari Minggu dari bisa dibilang Bali KW Living Word. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kesetiaan di ujung penantian, janji yang dipenuhi. Firman Tuhan kita ambil dari Lukas 1 ayat 45. Dia berkata, firman Tuhan yang indah berkata, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, kita akan belajar tentang arti menunggu, tentang sekolah kesetiaan. Tahukah Anda, tidak ada ruang yang lebih sulit dari ruang penantian. Kita menunggu doa dijawab, mujizat datang, pintu terbuka, tapi langit terasa sunyi. Namun justru di ruang penantian, Allah membentuk kesetiaan kita. Sebab janji Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita terima, melainkan siapa kita menjadi saat kita menunggu, bagaimana kita berespon saat kita menunggu. Saudara, kita akan menceritakan dua perempuan yang luar biasa, Elizabeth dan Maria, kisahnya di Lukas 1. Saudara, Elizabeth dan Maria adalah dua saksi besar dari satu kebenaran. Allah tidak pernah ingkar janji, Ia hanya menepatinya di waktu yang sempurna. Dari sini ada 3 pesan yang mau saya bagikan. Pertama, tetaplah setia dengan hati yang tunduk, bukan hati yang tawar. Lukas 1 ayat 6-7. Zakaria dan Elizabeth, keduanya benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, ini sambil angin-angin ya saudara ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, saudara. Elizabeth setia bahkan ketika kehidupannya tak sesuai harapan, ia melayani Tuhan. Bukan karena Tuhan memberi, melainkan karena Tuhanlah yang layak disembah. Saudara, kita akan membahas secara ekspositori diakonias, berarti teguh, selaras dengan kehendak Allah. Bukan sempurna, tanpa cacat. Artinya, setia bukan karena berhasil, tapi karena berpegang pada Tuhan. Saudara, kesetiaan sejati itu seperti matahari yang tetap bersinar bahkan di balik awan. Mungkin tidak terlihat, tapi tetap ada. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 36, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kesetiaan bukan hasil keadaan yang baik, tetapi keputusan hati yang tertunduk. Seorang wanita, saya mau cerita, yang menyentuh hati saya. Setiap hari dia datang ke gereja, walaupun sunyi, sepi, dia berdoa untuk anaknya. Bertahun-tahun dia tetap berdoa dengan setia, walaupun tidak ada kabar. Dia tetap datang dengan konsisten, persisten, dengan penuh harapan dan tetap berdoa. Dan suatu hari anaknya kembali dan berlutut di altar. Inilah yang disebut doa kesetiaan, yang memang tidak selalu langsung dijawab dengan cepat, tetapi tidak pernah Tuhan abaikan. Saudara, yang kedua dari sini saya mau membagikan pesan tentang tetaplah percaya, saudara, dengan iman yang tumbuh, bukan logika yang kaku. Lukas 1 ayat 30 dan sampai 31, 34 dan 38. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wow, mohon maaf saudara. Maria percaya di luar batas pengertian manusia. Ia tidak menunggu semua jelas baru taat, tapi dia taat sekalipun dia tidak mengerti, dan Tuhan menjelaskan satu persatu, langkah demi langkah. Maria lebih dulu percaya sebelum melihat. Kata percaya, bila kita bahas dari ayat 41, pisteu, ini artinya menyerahkan diri sepenuhnya dengan keyakinan penuh. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa, tapi percaya bahwa Tuhan tahu waktu terbaik. Iman itu, saudara, seperti kita naik pesawat. Kita tidak lihat pilotnya, tapi kita tetap duduk tenang dan kita percaya kita akan diantar ke tujuan. Karena kita tahu siapa yang menerbangkan, seorang pilot yang sudah berpengalaman tentunya, yang sudah punya jam terbang. Demikianlah Tuhan yang tahu dan mengendalikan hidup kita ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ibrani 11 ayat 11, karena iman Sarah memperoleh kekuatan untuk mengandung sebab ia menganggap Allah setia. Iman bukan berarti tak punya pertanyaan, tapi tetap berjalan meski pertanyaan belum terjawab. Maria mungkin muda, masih sangat belia, dan dia masih bingung, tapi dia punya hati yang berkata, kalau ini dari Tuhan, aku mau. Kadang Tuhan tidak memberi kita peta, hanya kompas. Kita tidak tahu jalannya, tapi kita tahu arahnya. Dan arah itu selalu menuju janji. Pesan yang ketiga, tetaplah menanti dengan sukacita, bukan keluh kesah. Lukas 1 ayat 57 sampai 58. Genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan mereka bersukacita bersama-sama dengan dia. Kesetiaan sejati diuji bukan hanya di awal, saudara, tapi di tengah jalan. Menanti tanpa sukacita membuat iman cepat layu, tapi menanti dengan pujian membuat iman bertumbuh. Saudara, ketika dikatakan genaplah bulannya dalam bahasa aslinya eplesto ho kronos, ya, berarti waktu yang telah dipenuhi, waktu di mana seluruh proses Tuhan mencapai titik matang. Tuhan tidak pernah tergesa, tapi ia selalu tepat. Seorang ibu tidak bisa memaksa bayinya lahir sebelum waktunya dari kandungannya, sebab janin yang belum matang beresiko mati. Begitu pula janji Tuhan. Ini perlu iman dalam menunggu sampai kita matang untuk menampungnya, saudara. Pengkhotbah 3:11 jelas berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Habakuk 2 ayat 3 berkata, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan menunda. Sukacita dalam penantian ini tanda bahwa kita percaya kepada waktu Tuhan. Satu kali seorang penyanyi paduan suara, saudara, dia berlatih berbulan-bulan tanpa tahu kapan konsernya. Tetapi ketika akhirnya tiba, suaranya sudah sempurna karena dia setia berlatih dalam diam. Begitu juga kita, saudara, penantian bukan waktu yang hilang, itu waktu pelatihan menuju penggenapan. Saudara, ketika kesetiaan menjadi kesaksian seperti yang dialami dan teladan dari Elizabeth dan Maria, Lukas 1 ayat 41 sampai 45, dua rahim bergetar, satu karena janji yang akhirnya digenapi dan satu karena janji yang baru dimulai. Dan Elizabeth berkata kepada Maria, berbahagialah engkau yang percaya. Saudara, ada dua perempuan, dua tahap iman, tapi satu pesan, Tuhan selalu setia menepati janjinya bagi orang yang tetap setia menanti. Saudara, kesetiaan di ujung penantian ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari penggenapan janji Tuhan. Jadi ada 3 prinsip untuk tetap setia sampai akhir penantian. Tundukkan hatimu di tengah sunyi. Jangan biarkan kekecewaan membutakan kesetiaanmu. Mazmur 37 ayat 7. Percayai Tuhan di tengah yang mustahil, sebab yang tak mungkin bagimu, mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Saudara, rayakan prosesnya dengan sukacita, karena penantian yang penuh pujian akan berakhir dengan penggenapan yang indah. Filipi 4 ayat 4-6. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ajar kami menunggu bukan dengan gelisah, tapi dengan iman. Ajar kami setia, bukan hanya ketika Engkau memberi, tapi juga ketika Engkau diam. Jadikan kami seperti Elizabeth yang tetap percaya, dan seperti Maria yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di ujung setiap penantian kami, biarlah janjimu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menanti dengan setia. Saudara, yang setia menunggu tidak akan dikecewakan, sebab Tuhan datang tepat di ujung penantian. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.